Kelompok 6 Kimia, materi pendidikan bermutu. Pengertian pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Menurut Arbangi 2016, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan non-akademik pada peserta didik yang dimana peserta didik dinyatakan lulus untuk satu jenis jenjang pendidikan atau telah menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Strategi peningkatan pendidikan bermutu. A. Peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah atau Kemendikbud sebagai terobosan dan kebijakan telah diambil dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Salah satu program pemerintah yang sekarang adalah kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu ide pokok dari kebijakan Merdeka Belajar tersebut adalah berfokus pada kemerdekaan sumber daya manusianya. Merdeka dalam arti terbebas dari ketakutan dan terbebas dari tuntutan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional dan harus benar-benar direalisasikan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. B. Faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu 1. Proses pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran akan terjadi hubungan timbal balik antar guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran hendaknya dirancang agar dapat menumbuhkan motivasi dan mendukung siswa untuk memiliki 4 kompensasi yang harus dimiliki oleh generasi bangsa dalam menghadapi abad 21. Keempat kompensasi tersebut sering disebut dengan 4C, yaitu communication atau komunikasi, collaboration atau kerjasama, critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau daya cipta. 2. Komitmen guru. Dalam pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting karena sebaik apapun sistem pendidikan tanpa didukung dengan adanya guru yang bermutu, maka sistem itu tidak akan berfungsi. Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan memiliki compensation tambahan yaitu computation logic dan compensation. Computation logic adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh dan logis. Ketika sudah terbiasa dengan compensation ini, guru akan lebih berpikir kritis hingga dapat memecahkan suatu permasalahan secara efektif dan efisien. Compensation ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ketika mengajar. Karena compensation ini secara tidak langsung akan membangun integritas. Dengan menguasai kompetensi yang sudah ada dan ditambah 2 kompetensi yang baru tersebut, diharapkan kemampuan guru tidak diragukan lagi dan guru bebas melaksanakan aktivitas pembelajaran secara kreatif dan inovatif. 3. Kepala sekolah. Dalam lingkungan pendidikan, kepemimpinan pendidik adalah kepemimpinan yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah harus memastikan hubungan ekosistem yang ada di sekolah antar kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, dan seluruh warga sekolah harus menjalinnya dengan baik. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan visioner dan memiliki kreativitas yang tinggi. Berikut merupakan ciri-ciri pendidikan yang bermutu, antara lain 1. Selalu mengutamakan pelanggan, warga sekolah. 2. Memiliki visi dan misi yang nyata dan jelas. 3. Memiliki sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. 4. Adanya masalah yang menyangkut lembaga internal. 5. Membagi tugas dengan sebaik mungkin. 6. Menggunakan budaya kerja yang berkualitas dan berprestasi. Berikut tujuannya. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Semakin bertumbuh dan berkembang, maka setiap individu juga memiliki kreativitas dan pengetahuan yang lebih luas, serta kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pendidikan umumnya bisa dilakukan di mana saja seperti pendidikan formal. Selain itu, pendidikan juga dapat dilakukan di luar pendidikan formal, seperti di lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, dan lain sebagainya.
Adapun pendidikan informal, pendidikan yang didapatkan dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Generasi muda merupakan ganda terdepan dalam membangun bangsa. Inilah pentingnya pendidikan. Faktor yang membuat pendidikan masih belum merata. Penyebab dari kurangnya sumber daya manusia berkualitas adalah pendidikan yang belum merata. Untuk Indonesia, pendidikan hanya difokuskan di Pulau Jawa. Meskipun semua daerah Indonesia sudah memiliki sekolah, namun dirasa belum berjalan secara maksimal seperti yang ada di Pulau Jawa. Mulai dari segi sarana prasarana hingga tenaga pengajarnya. Tak sedikit tenaga pengajar di luar Pulau Jawa harus menempuh jarak puluhan hingga ratusan kilometer untuk bisa mengajar di sekolah. Tak heran mengapa tenaga pengajar di luar Pulau Jawa banyak yang memilih merantau dan menimba ilmu di kota-kota Pulau Jawa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga terlepas dari masyarakat itu sendiri, seperti ketika jiwa nasionalisme mereka tidak ada. Bahkan ketika sudah berada di perguruan tinggi pun terkadang masih banyak mahasiswa yang tak acuh dengan norma-norma bermasyarakat. Karena tak menyadari betapa pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jiwa nasionalisme juga gagal dipupuk di level pendidikan tertinggi di Indonesia. Jika tak memahami dengan benar pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa, terlepas dari karakter masyarakat, di mana orang yang memiliki kemampuan dalam bersekolah dan tidak. Ada yang berjuang untuk bisa sekolah dengan bekerja, namun ada pula yang hanya menikmati sekolah. Melalui pendidikan, seseorang tak hanya dibekali ilmu pengetahuan umum tetapi juga nilai-nilai serta etika yang memiliki peran tak kalah penting. Mengingat dampak pendidikan ke dunia ekonomi tak hanya menjadi modal besar, tetapi juga menjadi kekuatan sumber daya. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 1. Mengikuti penataran. 2. Mengikuti kursus-kursus pendidikan. 3. Memperbanyak membaca. 4. Mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif. 5. Mengadakan hubungan dengan wali siswa. Kesimpulannya, masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini terkait dengan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam undang-undang. Yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara yaitu realita dari pernyataan tersebut. Sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan khususnya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan kerjasamanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional atau kesepakatan kebiasaan dan cara inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen.